Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di perkuliahan pertama kita ya di mata kuliah produksi bersih. Pertemuan pertama minggu pertama. Jadi kita langsung saja nih. Kalau kalian tahu adalah terkait dengan RPS daripada produksi bersih. Ini ngapain sih kita kuliah apa sih semester ini atau mata kuliah ini tentang apa? Nah, bisa dilihat ya. Kalau begini, belum ya? Kelihatan Lihat, RPS lihat, nih. Ibu. Nah, ini RPS ini sebenarnya sudah ditandatangan gitu ya. Lalu sudah disahkan lah ya. Tapi saya ingin pakai soft copy-nya. Kita lihat dulu nih, CPL itu capaian pembelajaran guru besar sesuai dengan KKNI, ada 4 aspek, sikap, pengetahuan, keterangan, dan keterampilan umum dan keterampilan khusus. Nah, yang penting ini adalah CPMK-nya yang harus kalian tahu. Jadi diharapkan ketika kalian selesai uh, perkuliahan di mata kuliah ini, kalian mampu menguraikan definisi tujuan dan konsep produksi bersih, lalu mampu menyimpulkan regulasi dan isu dalam penerapan produksi bersih, lalu mampu mereaksikan tahapan penerapan, mampu menelaah konsep minimasi limbah, MFA, LCA, dan good housekeeping, lalu mampu mengevaluasi implementasi produksi bersih, dan mampu membuat strategi implementasi produksi bersih. Nah, ini kan karena mata kuliah produksi bersih ini, outputnya itu adalah nanti harapannya kalian mampu membuat strategi berupa proposal. Nah, kita lihat nih ya, materi pembelajaran pokoknya kurang lebih ada 7 topik utama yang akan dibagi dalam 14 kali pertemuan perkuliahan. Yang pertama, dan hari ini kita diskusikan adalah mengenai konsep dasar produksi bersih. Lalu nanti kalian juga akan mendapatkan terkait regulasinya apa saja sih, lalu tahapannya bagaimana, lalu konsep minimasi limbah dan MFA itu bagaimana membuat dan menyusunnya, lalu mampu atau mengetahui bagaimana sih melaksanakan life cycle assessment. Lalu ada good housekeeping dan analisis ekonomi, ini merupakan instrumen dalam implementasi produksi bersih dan serta penggunaan dan penerapan dalam produksi bersih dalam studi kasus atau industri-industri tertentu. Kita lihat nih ya di sub CPMK atau pertemuannya, kita kan kuliah 16 kali pertemuan, di mana 14 kali ini itu adalah tatap muka atau perkuliahan, di mana minggu ke-1-nya kita lihat di sini ya, yang sekarang kita lakukan ada kontrak belajar yang harus kita sepakati gitu ya, lalu ada pengenalan mengenai konsep dasar produksi bersih. Di minggu kedua kita akan membahas mengenai regulasi, lalu minggu ketiga tahapannya bagaimana. Nah, minggu keempat ini nih, kuis. Ya, biasanya kan kalau di perkuliahan tuh kalau nggak di minggu keempat atau setelah UTS tuh pasti akan ada kuis. Nah, minggu kelima itu tentang konsep minimasi, minggu keenam adalah LCA, Life Cycle Assessment, minggu ketujuh mengenai good housekeeping dan analisis ekonominya. Lalu di minggu ke-8 kita melaksanakan UTS, lalu dari minggu ke-9 sampai dengan ke-14 itu adalah berupa project ya, kalian membuat proposal bagaimana sih implementasi produksi bersih pada berbagai kasus. Misalnya di minggu ke-9 ada tentang agroindustri, UMKM, lalu pada ada non-agroindustri, dan tentang sisanya adalah finalisasi tentang proposal yang sudah kalian buat. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Jadi maksudnya nanti kita akan membentuk kelompok. Jadi pertemuan dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7 itu merupakan materi gitu ya, materi perkuliahan. Nah, lalu setelah UTS kita akan membuat kelompok gitu ya. Sifatnya adalah case study gitu ya. Case study di mana kalian output akhirnya adalah membuat laporan semi TA gitu ya. Tugas akhir adalah proposal bagaimana sih implementasi produksi bersih pada industri, dari agroindustri, UMKM gitu ya, dan non agroindustri. Terus habis ini ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup kita akan lanjut langsung ke kontrak kuliah nih. Nah, kontrak kuliah itu ini ya, kontrak kuliah ini adalah kesepakatan antar kita di kelas ini gitu ya, bagaimana teknis pelaksanaan perkuliahannya. Nanti mungkin setelah ini saya memaparkan kontrak kuliah, kita perlu memilih ya satu mahasiswa yang diamanahkan atau diberikan beban sebagai uh, ketua kelas gitu ya, atau penanggung jawab kelas tersebut.
Nah ini ya, pada semester ini kan tandem saya dengan Pak Bambang, lalu ada deskripsi singkat mata kuliah, lalu ada capaian pembelajaran yang tadi dari RPS atau CPMK-nya, indikatornya gitu ya, lalu ada strategi pembelajaran kita blended learning gitu, berbasis studi kasus dan proyek yang dilakukan secara mandiri dan kelompok. Nah ini mungkin yang paling menarik gitu ya, dan paling penting untuk mahasiswa adalah masalah nilai. Nilai itu kriteria penilaian kita itu ada UTS, ada presentasi mini riset atau mini proposal yang tadi, ada laporannya, ada kuis, dan juga tugas. Ini presentasinya UTS 30%, presentasinya sendiri nanti ya di minggu ke 13-14 itu 20%, lalu laporan finalisasinya itu bobotnya ada 30%, kuis tadi ada minggu keempat dan juga keaktifan itu 10% dan tugasnya 10%. Nah, kategori penilaian akhir itu kalau mau dapat A gitu ya, nilai akhirnya dari presentasi atau akumulasi gitu ya dari kriteria penilaian harus lebih besar sama dengan 85. Nah, batas lulusnya itu adalah di D. Jadi kalau kamu rata-rata penilaiannya dapat 60 sampai 64 nilai akhirnya, nah, tidak lulus gitu ya dari mata kuliah ini. Nah, ini merupakan topik bahasan dari minggu 1 sampai dengan minggu ke-16 ya. Yang tadi temuan ke-1 kita bentuk kelompoknya, sekarang kita lakukan, lalu bahas kontrak belajar dan juga mungkin sedikit pengantar untuk masuk ke dalam mata kuliah produksi bersih. Lalu minggu kedua ada konsep dasar produksi bersihnya, lanjutan daripada apa yang disampaikan pada saat ini. Lalu yang ketiga adalah regulasi terkait, lalu tahapan dalam produksi bersih, minggu kelima minimasi, minggu keenam MFA dan LCA, lalu minggu ketujuh tentang good housekeeping dan analisis ekonomi atau analisis kelayakan. Minggu ke-8 kita UTS, minggu ke-9 studi kasus, ya sampai dengan minggu ke-11. Nah, 12 sampai 15-nya itu adalah pemaparan proposal dari tiap kelompok yang dibentuk di kelas ini. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada nggak? Nggak ada. Ya, silakan Bapak Lulus. Ya Bu, izin bertanya sebelumnya. Perkenalkan saya Lulus Purnomo, NIM 119250079. Mungkin izin bertanya terkait agenda setelah UTS, Bu. Di mana setelah UTS itu kan diagendakan sebagai program YouTube Project Based Learning dengan output hasil akhir itu berupa laporan proposal. Nah, itu untuk laporan proposalnya itu berarti kombinasi dari masing-masing bidang yang sebelumnya sudah dibahas dari studi kasusnya, Bu, atau dari studi kasus sebelumnya itu dipilih salah satu saja gitu. Oke. Nah, untuk yang dibahas per kelompoknya nanti itu sesuai dengan bidang yang tadi ada agroindustri gitu ya, non agroindustri dan UMKM. Kalian bisa memilih industrinya seperti apa. Kan tujuannya adalah kalian membuat proposal gitu ya, bagaimana sih menerapkan konsep produksi bersih untuk industri tersebut tadi gitu ya. Nah, masing-masing hanya pilih satu aja lulus gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, nanti repot gitu ya. Nggak akan selesai nanti perkuliahan ini. Nah, sehingga ketika sudah masuk setelah UTS, itu kemandirian dan keaktifan peserta dalam melakukan asistensi ataupun menghubungi dosen terkait laporan kemajuan, terus apa namanya, kalau misalnya ada kendala, problem atau bingung gitu dalam menyelesaikan laporannya ataupun menerapkan strateginya, itu makanya harus aktif kita diskusi gitu ya. Silakan hubungi dosen saya dan Pak Bambang gitu ya untuk jika memerlukan diskusi lebih lanjut. Tuh, kalau kita welcome aja gitu ya. Yang penting outputnya adalah di akhir kalian harus membuat proposal. Bagaimana sih penerapan produksi bersih pada industri sesuai dengan yang kalian pilih topiknya. Gitu lulus. Cukup? Terima kasih. Ada lagi yang lain terkait kelompok ini atau hasil output mata kuliah kita? Fahri, gimana Fahri? Kok Fahri kayaknya bingung? Cukup Ibu, Oh, sudah bisa cukup. dimengerti Ibu. Baik, terima kasih ya. Nah, masuk ke materi ya, minggu pertama ini kita masih dasar-dasar aja gitu kan, masih pengenalan produksi bersih, kurang lebih ada filosofi. Oh, oke, filosofi ada sejarah, ada definisi dan konsep dasar. Nah, filosofi produksi bersih itu sebenarnya adalah perangkat pengelolaan lingkungan yang bersifat preemptif, preventif, dan
proaktif. Lalu produksi bersih itu adalah sebagai wujud dari prinsip limbah itu bukan sampah, tapi sumber daya. Sampai sini ada yang tahu nggak itu preemptif, preventif, dan proaktif bedanya apa? Ada nggak? Preemptif itu apa sih? Rani, pernah dengar kata preemptif? Dari 3 kata preemptif, preventif, dan proaktif, ada yang tahu? Preemptif dan preventif bedanya apa? Preventif itu pencegahan, preemptif juga pencegahan, tapi beda dalam levelingnya. Kalau preemptif itu masih dalam tahap perencanaan. Kalau preventif itu sudah dalam tahap pelaksanaan. Proaktif berarti berpartisipasi aktif. Nah, limbah bukan sampah tapi sumber daya. Nah, ini filosofi ini yang sebenarnya dasar daripada produksi bersih itu sendiri. Jadi bagaimana kita meminimasi, bagaimana kita mereduce, merecycle, dan lain sebagainya limbah yang perlu dikelola. Gitu ya. Nah, kita lanjut nih sejarah produksi bersih ini di baik secara internasional maupun nasional gitu ya. Kita lihat itu dimulai dari setelah revolusi industri. Nah, awal mula dari pengelola, ini kan konsep produksi bersih ini mulainya tuh dari awal mulanya adalah bagaimana sih kita mengolah dan mengelola limbah yang dihasilkan dari hasil produksi, ya kan? Produksi itu dari mana? Produksi itu kan kita memproduksi sesuatu karena ada kebutuhan, betul tidak? Nah, karena ada kebutuhan, maka kita mencapai bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut, maka kita menciptakan barang-barang atau memproduksi barang-barang. Nah, dalam rangka memproduksi, membuat itu kan pasti akan ada limbah atau hasil sisa yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, produksi bersih ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita mengelola, bahkan mengurangi atau bahkan mencapai tujuan namanya zero waste. Jangan sampai ada limbah dalam proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di sini tahap perkembangannya dari tahun revolusi industri langsung masuk ke dalam tahun 60, 80, yang masih dari 80 ke 90 tuh masih pikirnya end of pipe treatment. Apa sih end of pipe treatment itu? Jadi pola pikirnya adalah bagaimana mengolah limbah, bukan bagaimana mengurangi limbah. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah mulai berpikir bagaimana mengurangi limbah, nah disinilah konsep produksi bersih. Jadi produksi bersih itu adalah bagaimana membuat produk yang lebih bersih. Bagaimana kita mengurangi limbah, bukan ketika sudah terjadi limbah, tapi sebelum terjadi limbah. Nah, sehingga nanti dalam alur proses produksi penerapannya, kita harus melihat mulai dari awal, dari mulai bahan mentah sampai dengan bahan akhir. Nanti erat kaitannya dengan materi yang setelah ini ya, LCA, Life Cycle Assessment atau siklus daur hidup suatu barang atau produk. Nah, ini sejarahnya dulu deh. Nah, kalau di nasional di Indonesia, sesungguhnya dari tahun 90-an itu telah dikembangkan oleh Bapeda secara nasional. Tahun 95 dicanangkanlah KNPB, Komitmen Nasional Penerapan Produksi Bersih. Lalu menyusun rencana aksi penerapan produksi bersih, dan tahun 2003 KLH menerbitkan kebijakan nasional penerapan produksi bersih. Yang dimana sebenarnya update-nya itu adalah sekarang dengan pakai dengan aturan proper ya, Permen LHK nomor 1 tahun 2021, di mana di situ ada ketentuan mengenai proper. Salah satunya adalah kewajiban industri melakukan LCA untuk mendapatkan predikat dari hijau ke emas. Gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui juga mengenai konsep produksi bersih, gitu ya. Konsepnya sendiri sebenarnya udah famous lah, biasanya kan 3R ya, terkait dengan pengolahan sampah atau pengolahan limbah padat. Reuse, recovery, dan recycling. Nah, tapi rating dan reduction ini yang memang mencirikan dari produksi bersih. Kita lihat nih ya, rating itu apa sih? Suatu konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi. Ini erat kaitannya dengan tindakan preemptif tadi, pencegahan atau pola pikir mencegah sebelum pelaksanaan. Jadi masih dalam perencanaan kita harus mulai berpikir, udah mulai merencanakan tuh mulai berpikir bagaimana sih cara mengurangi limbah. Lalu reuse, reuse adalah penggunaan kembali, gitu ya, penggunaan kembali dari limbah yang mungkin nanti dihasilkan tanpa mengalami perakuan fisika, kimia, atau biologi. Reduction itu adalah pengurangan limbah pada sumbernya ya, dan mencegah timbulnya pencemaran di awal produksi.
Lalu recovery itu adalah bagaimana kita memisahkan suatu bahan atau energi dari suatu limbah untuk kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia, biologi. Recycling adalah daur ulang atau yang berfungsi untuk memanfaatkan limbah dengan memprosesnya kembali kepada proses semula yang dapat dicapai melalui perlakuan tertentu. Nah, ini 5 inilah yang mencirikan gitu ya implementasi penerapan produksi bersih. Walaupun nanti dari reting, reuse, reduction, recovery, recycling itu masing-masing mempunyai tools, ya instrumen-instrumen yang bisa kita gunakan untuk penerapan konsep tersebut pada setiap alur proses produksi. Habis ini paham nggak nih? Ada pertanyaan nggak? Reting, reuse, kebayang nggak? Reting itu mikir gitu kan ya, reuse itu penggunaan, reduction itu kita minimize, kita kurangin, recovery kita mengambil kembali. Contohnya gimana sih kalau kita merecovery? Nah, contohnya kemarin kayak waktu penelitian saya ketika S2 itu ada apa namanya ya, teknik recovery. Kebetulan saya di migas gitu ya. Jadi bagaimana kita merecovery minyak yang berasal dari limbah cair. Jadi kalau kita proses produksi migas dari minyak mentah gitu kan ya, kita ambil, kita pisahkan. Nah, di limbah cair itu ternyata masih mengandung kandungan minyak. Nah, recovery itu adalah bagaimana kita memisahkan kandungan minyak dari limbah cair untuk kita ambil. Dan itu mempunyai nilai ekonomi. Lalu dikembalikan lagi pada proses produksi. Gitu ya. Kalau recycling saya pikir di pengolahan limbah padat kalian sudah tahu, reuse juga sama gitu ya. Nah, cuman yang beda itu adalah rating dan reduction-nya, minimize dan pola pikir daripada penerapan produksi bersih. Nah, definisi. Jadi kalau ngomongin produksi bersih itu sebenarnya ada suatu strategi bagaimana pengolahan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu, dan diterapkan secara terus-menerus gitu ya. Pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan SDA, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga dapat meminimasi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Ini bukan saya yang bikin, ini kebijakan nasional produksi bersih tahun 2003, bisa kamu cari di Google. Nah, sehingga, ini mungkin banyak mahasiswa yang berpikir gitu ya, atau bingung, apa sih konsep produksi bersih? Apakah pengolahan limbah termasuk konsep produksi bersih? Yes. Jadi karena ini suatu konsep, suatu strategi, maka sifatnya sangat umum general. Sehingga penelitian-penelitian mengenai produksi bersih ini harus kita kita jaga agar kita tentukan ruang lingkupnya sampai mana supaya tidak melebar kemana-mana gitu. Nah, jadi pada prinsipnya ini adalah suatu strategi yang bisa kita implementasikan dalam bentuk rekayasa teknologi, substitusi bahan baku nantinya, termasuk konsep pemanfaatan limbah samping, pemanfaatan kembali atau bahkan pemanfaatan kembali limbah untuk mendapatkan nilai tambah atau nilai jual. Nah, itu sebenarnya masuk dalam implementasi produksi bersih. Jadi mengolah limbah, merekayasa dengan treatment tertentu, yang mana tujuan untuk efisiensi dapat mengurangi resiko terhadap lingkungan, itu sebenarnya sudah bagian daripada implementasi produksi bersih. Kebayang ya, jadi dia preventif, tapi juga bisa bersifat di akhir juga. Yang penting konsepnya adalah mengurangi, meminimize, dan meningkatkan produktivitas daripada suatu produksi. Lalu prinsip pokoknya gitu ya, yang bisa dilakukan gitu ya, bagaimana kita mengurangi atau meminimumkan penggunaan bahan baku, air, dan energi. Nah, ini kenapa penting gitu ya pokoknya ini. Makanya kita nanti di pertemuan selanjutnya membicarakan mengenai MFA, Material Flow Analysis, membicarakan mengenai LCA. Nah, ini supaya kita tahu di mana kita bisa mengurangi atau meminimumkan penggunaan bahan baku atau SDA. Lalu ada perubahan dalam pola produksi dan konsumsi yang berlaku baik terhadap proses maupun produk yang dihasilkan. Ini berkaitan dengan substitusi. Bisa nggak misalnya kita merubah pola produksi dan konsumsi misalnya ya, misalnya mengubah bahan bakunya menjadi lebih ramah lingkungan. Yang mungkin tadinya plastik kita gunakan kemasan produksinya jadi berbahan baku kertas yang mudah terurai dan lain sebagainya. Lalu prinsip pokok yang ketiga adalah upaya produksi bersih itu tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa adanya perubahan dalam pola pikir, sikap, dan tingkah laku dari semua pihak terkait. Jadi nggak akan sukses nih konsep produksi bersih ini kalau tidak disupport oleh segala pihak. Dari regulasi harus didukung, dari pelaku industri harus didukung, dan juga dari masyarakatnya.
Nah, mudah-mudahan masyarakat kita itu mulai teredukasi ya tentang eco label nantinya. Nanti produksi berkaitan juga dengan eco label ya, branding terhadap suatu produk yang lebih ramah lingkungan. Kan kalian juga tahu ya, misalnya produk yang eco label gitu ya, tanda kutip nilai jualnya lebih mahal. Dan branding perusahaannya itu juga terkesan lebih hijau, jadi lebih baik ciptanya. Nah ini pentingnya kita bisa mengklaim bahwa perusahaan tersebut sudah mengimplementasikan produksi bersih sehingga menghasilkan produk yang lebih baik sehingga bisa di branding menjadi produk yang green atau eco label gitu, eco labeling. Ini akan meningkatkan nilai jual dan juga branding tercitra daripada industri tersebut. Ini ketika kalian turun atau kerja di industri harus paham nih supaya bisa meningkatkan branding daripada industri atau tempat kerja kalian. Lalu mengaplikasikan teknologi yang akar lingkungan atau ramah lingkungan atau bisa dikatakan teknologi bersih gitu ya. Manajemen dan prosedur standar operasi atau SOP sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Nah, balik lagi ya, dalam pengelolaan manajemen itu erat kaitan dengan regulasi atau kebijakan. Nah, yang uniknya dari konsep produksi bersih adalah ini sifatnya win-win solution ya. Sifatnya musyawarah, imbauan, kebijakan. Nah, sifatnya itu sukarela. Jadi tidak hanya mengandalkan peraturan pemerintah, tapi lebih didasarkan pada kesadaran untuk mengubah sikap dan tingkah laku. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa mengimplementasikan konsep produksi bersih sendiri misalnya. Misalnya dalam perilaku bagaimana menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, sabun-sabun yang tanda kutip lebih organik, atau skincare yang dari bahannya bisa didaur ulang dan sebagainya. Jadi tidak hanya terbatas pada produksi yang kesannya ke industri, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Bayang ya, sangat luas sekali. Memang ini makanya pendahuluan pengantar sangat luas sekali sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kita mulai kupas breakdown satu persatu. Bagaimana sih cara kita mengimplementasikan konsep tersebut dalam industri, nanti erat kaitan dengan juga pola perilaku kehidupan sehari. Lanjut, ini regulasinya gitu ya. 31 tahun 2019 tentang eco label, produksi bidang teknologi. Ini belum saya update ya terkait dengan peraturan terbaru mengenai Permen LHK nomor 1 tahun 2021 mengenai proper. Itu. Nah ini kalian dan saya juga gitu ya, kita harus rajin mengupdate karena kita kan teknik lingkungan ya. Erat kaitannya pekerjaan kita gitu ya. Bersinggungan dengan regulasi atau kebijakan yang terkait. Nah ini kita harus melek, kalian harus melek betul terkait regulasi-regulasi lingkungan yang ada di negara kita. Gitu ya. Nah, lalu ini tujuannya gitu ya, tujuan utamanya outputnya dari filosofi tadi kita turunkan gitu ya, bahwa produksi bersih ini tujuannya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi tadi ya, yang mengarah kepada upaya perbaikan secara terus-menerus. Jadi produksi bersih ini kita terapkan terus-menerus maksudnya, tidak berhenti di satu titik. Jadi selama proses produksi berlangsung, kita harus mindsetnya adalah harus mengarah kepada perbaikan, continuous improvement, perbaikan terus-menerus untuk menjamin kualitas mutu, untuk menjamin perlindungan pada lingkungan gitu ya. Lihat tujuan kedua besarnya adalah sebagai dasar pembangunan berkelanjutan perlindungan lingkungan. Saya pikir kalian sudah familiar ya dengan pembangunan berkelanjutan, sustainable development, itu kan bagaimana konsep kasarnya adalah bagaimana kita memastikan apa yang kita nikmati sekarang bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, kebayangkan kalau misalnya konsep produksi bersih ini diterapkan oleh semua industri yang kita membicarakan bagaimana kita mereduksi, meminimize gitu ya, meminimize terjadinya timbulan limbah, timbulan sampah gitu ya. Lalu bagaimana kita mengefisiensikan bahan baku, raw material, mengurangi hasil sisa-sisa gitu ya, dengan mengimplementasikan konsep ini, maka kan otomatis SDA yang kita pakai, raw material kita pakai kan akan semakin lebih minim gitu ya, tapi lebih efisien. Jadi semakin sedikit bahan sisanya atau limbahnya. Dan limbah itu kan sebenarnya kan sisa produksi yang tidak terpakai, yang sudah tidak diinginkan, maka dikatakan limbah. Kalau masih bisa kita manfaatkan, nah salah satunya dengan kita melakukan analisis implementasi strategi produksi bersih yang bisa dilakukan, maka kita bisa memetakan sebenarnya limbah ini gitu ya, limbah yang terproduksi ini masih bisa kita manfaatkan tidak dengan konsep reuse, rethink, reduction, recycle tadi. Nah, gimana sih cara kita mendeteksi apakah
apakah ada yang bisa dikurangi kah limbahnya di alur proses produksi yang mana. Nah, nanti berdasarkan tahapan-tahapan implementasi produksi baru ketahuan kita bisa menerapkan atau mengurangi limbah dari sumbernya sebelah mana sih, kita bisa meminimasi sebelah mana kita bisa memanfaatkan kembali, sebelah mana kita harus mengolah kembali atau mendapatkan nilai tambahan dari limbah tersebut dengan rekayasa teknologi, dengan substitusi, dengan apa namanya pengubahan proses produksi dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya pengantarnya. Ada pertanyaan nggak? Kebayang nggak sih? Produksi bersih itu kan sangat luas gitu ya, bingung gitu kan ya. Tapi yang paling penting adalah kalian memikirkan konsep tadi yang 5 konsep pokok tadi, yang rating, reduction, reuse, recycle, dan apa tadi? Nah, dan recovery. Nah, oke, ini konsep produksi bersihnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Siapa tahu ini ada yang mau TA gitu kan ya. Oh, silakan Intan. Izin bertanya ya Ibu, Hmm. kan dari kegiatan implementasi produksi bersih ini kan 5R ini termasuk ya Ibu. Nah, izin bertanya, kalau untuk good housekeeping itu termasuk implementasi apa termasuk dari konsep juga Ibu? Produksi bersih. Nah, good housekeeping itu sebenarnya itu adalah implementasi atau turunan dari prinsip pokok produksi bersih yang ini. Nih, yang poin 2 dan 3. Good housekeeping itu adalah bagian daripada maintenance, merawat. Dari hal tindakan yang remeh-temeh gitu ya. Perubahan dalam pola produksi maupun perubahan dalam pola pikir, sikap, dan tingkah laku dari semua pihak terkait. Jadi good housekeeping itu sama kayak kita menjaga rumah kita sendiri, bagaimana memastikan rumah kita tetap bersih. Itu kan ya. Misalnya dengan tindakan sederhana, kalau dalam rumah kan misalnya kita nyapu dan mengepel, itu tindakan sederhana kan untuk menjaga rumah kita tetap bersih. Tapi kalau dalam industri, ini juga saya terapkan gitu ya di tesis saya. Harus baca tesis saya kali ya terkait good housekeeping. Oh, jadi promosi ibu ini ya, nggak apa-apa lah ya, promosi. Jadi good housekeeping ini salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan gitu ya, misalnya oli yang tercecer gitu ya, oli yang tercecer, atau misalnya kita mendata gudang B3 kita terkait misalnya oli bekas atau oli yang kadaluarsa. Nah, itu kita harus data bagaimana sih pola penyimpanannya, bagaimana sih pola pembeliannya. Jangan sampai kita beli barang-barang gitu ya, barang-barang yang perlu disimpan untuk kebutuhan produksi yang kadaluarsanya dekat. Good housekeeping tuh poin utamanya adalah melakukan tindakan-tindakan kecil yang remeh-temeh, tapi sebenarnya berimpact terhadap tujuan bagaimana kita perlindungan lingkungan dan kesehatan, juga peningkatan produktivitas baik dari segi produk maupun pekerjanya. Itu Intan. Oke, ada lagi? Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Tugas itu ya perlu diperhatikan, tugas itu bukan untuk menyusahkan kalian, tapi untuk melatih kalian supaya lebih memahami perkuliahan. Nah, kita tugasnya ini kan masih ada waktu gitu ya untuk pertemuan. Ini saya berikan waktu untuk masing-masing dari kalian membagi kelompok, silakan dibagi secara mandiri, lalu membuat presentasi mengenai permasalahan lingkungan Indonesia dan kaitkan penerapannya dengan konsep produksi bersih yang tadi gitu ya, yang 5 tadi, rating, reduction, dan sebagainya. Silakan saya kasih waktu 60 menit untuk kalian berdiskusi dan menyusun presentasinya. Lalu pastikan PPT-nya itu jangan banyak-banyak, cukup kemukakan isu dan bagaimana kaitan penerapannya kira-kira bisa diselesaikan dengan konsep PB yang mana, isu permasalahan lingkungannya di industri. Nah, tidak lebih dari 15 menit, ya saya pikirkan ini kita bagi 2 atau 3 kelompok besar saja. Lalu mungkin teknis penilaiannya masing-masing kelompok nanti menilai pemaparan dari kelompok lainnya. Ada pertanyaan sampai sini untuk tugasnya, tugas kelompoknya? Tidak ada? Cukup? Kalau cukup, nah saya tinggal gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita ketemu lagi 60 menit ke depan. Disiapkan tolong presentasi kelompoknya tidak lebih dari 15 menit. Oke, silakan lanjut diskusi dengan kelompok masing-masing. Ada pertanyaan kan ya?
Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih. Sampai ketemu lagi 60 menit lagi ya. Bye-bye.